Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang instalasi yang kemarin. Ya, kemarin kita jalankan PHP unit via filenya. Ya, via filenya ada di user, kemudian vendor, bin, PHP unit kemarin yang kita jalankan ini. Nah, agar supaya kita bisa langsung menjalankan di command prompt langsung menggunakan PHP unit, kita perlu melakukan konfigurasi. Ya. Pertama kita buka control panel, kemudian sistem dan security, kemudian ke sistem, kemudian ke advanced system setting, kemudian environment variable. Ya, kita bisa tambahkan dengan new, beri nama variabelnya PHP unit, kemudian variabel name-nya kita bisa browse file, kita cari tadi local host user Sairul vendor bin. Nah, di sini PHP unit open, kemudian nanti simpan atau oke, karena di tempat saya sudah ada maka saya tidak perlu untuk oke. Ya, saya cancel saja. Nanti hasilnya adalah ini. Nah, selain itu kita harus konfigurasi patch-nya. Di sini ada patch, kita edit, ya. Kemudian kita new, kita cari filenya, browse di Sairo, kemudian vendor, kemudian bin, ya, cukup di foldernya saja. Kemudian klik OK karena di tempat saya sudah ada. Nah, dan nanti OK saja, kalau saya sudah ada saya cancel. Nah, nanti hasilnya adalah ini. Nah, kalau di tempat Anda ada sum PHP, pastikan Sairul vendor bin atau tempat PHP unit tadi itu berada di atas dari sum PHP. Kenapa? Karena nanti yang dieksekusi pertama, karena di PHP juga ada PHP unit. Biasanya versinya di bawah, kalau di sini versinya 3, sedangkan kita mau gunakan yang versi 7. Nah, maka ditaruh di atas. Nah, setelah itu pilih OK, dan di sini kita OK, di sini OK. Nah, baru nanti di sini kita coba PHP unit. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang kita coba untuk melakukan testing ke dalam aplikasi. Testing di sini bukan debugging, ya. Kalau debugging nanti kaitannya dengan syntax error, ya. Syntax error di compiler sudah ada. Nah, di sini kita lebih ke logic testnya. Jadi ketika sebuah aplikasi atau kode dijalankan sudah bisa berjalan, nah di situ ada kemungkinan logika-logika yang salah ketika dijalankan. Pertama kita harus membuat aplikasinya dulu. Kita buka IDE-nya dulu, kita buka.
Oke, kita buka dulu IDE. Misalkan kita bikin file baru, kita beri nama app persegi panjang. Dan kita buat kodenya. Kita setting dulu. Oke, PHP unit ini hanya bisa digunakan pada PHP yang bermodel kelas. Jadi kita buat kelas dulu. Kelas pp persegi panjang. Sebentar, ini ada kesalahan, kurang ekstensi. Kemudian kita buat atributnya adalah panjang, kemudian lebar. Kita bukan buat konstruktor public function underscore contract dolar panjang koma dolar lebar this panjang sama dengan dolar panjang this lebar sama dengan lebar dolar lebar titik koma. Kemudian kita buat get luas yang berarti ini return this panjang kali this lebar. Kemudian public function get really return this sebentar, 2 kali panjang plus 2 kali this lebar. Oke, kita akan melakukan testing dari pembuatan kelas app persegi ini. Kita buat file baru, kita beri nama class app persegi panjang .php. Oke, kita cek dulu dari kelasnya apakah ada yang error. Kita panggil require app persegi panjang, kemudian persegi panjang sama dengan new
HPP persegi panjang, kita kasih panjang yang misalkan 19,15. Kemudian di sini kita print persegi panjang dot get luas, kemudian print lagi persegi panjang dot get keliling. Nah, cek di browser. App persegi panjang online 2 .php. Cek lagi. Get luas online 4. Get luas kan ya? Oh, maaf. Kebiasaan Java. Oke, 28568. Nah, ini kita cek ternyata tidak error. Artinya kelas yang kita jalankan tadi tidak ada masalah di sisi sintaknya. Tapi bukan ini yang kita mau tes, ini kita komentar. Nah, untuk PHP unit ini hanya bisa kita gunakan untuk testing aplikasi yang berbentuk kelas. Kemudian kita requirements lagi, kita akan menggunakan framework yang sudah ada, namanya unit test. Itu di src framework test case. Berarti kita harus require di sini. Karena letaknya di dalam, kita harus keluar dulu 2 kali, baru PHP unit, kemudian unit src, kemudian test case.php. Kemudian kita kasih nama kelas tes persegi tes HPP persegi panjang. Karena kita tadi menggunakan unit test, berarti kita di sini extend. Masih ingat kan, extend itu adalah pewarisan PHP unit backslash framework backslash test case. Nah, di sini ada 2 hasil yang akan kita tes, yaitu yang pertama adalah luas, kemudian yang kedua adalah keliling. Nah, untuk pertama kita harus setting nilainya dulu. Kita gunakan protected setup
ya. Ini untuk melakukan setup nilai ini kita kasih nilai dulu, berarti kan dari hasil dari kelas. Nah, di sini persegi panjang sama dengan new app persegi panjang, kita kasih nilai yang sama 19,15. Kemudian kita kasih nilai this yang ini luas sama dengan persegi panjang get luas. Kemudian lagi this keliling, atau yang atas yang keliling ini sama dengan dolar persegi panjang kemudian get keliling. Nah, ini untuk setupnya, jadi namanya harus ini protected kurang function ya, function setup, namanya harus setup. Ini untuk set awalan. Sebentar, ada yang salah. Apa ini yang salah? app persegi panjang. Ini kurang titik koma. Oke, kemudian kita tes untuk nilai dari keliling dan luasnya. Nah, untuk mengetes dua nilai itu kita harus menggunakan metode sendiri-sendiri atau fungsi sendiri-sendiri. Namanya kata kuncinya harus tes, jadi Anda tidak boleh menggunakan awalan yang lain selain tes. Misalkan tes luas, this assert equals nilai yang diinginkan. Misalkan kita mau benarkan dulu ya, 285 this luas. Kemudian lagi public function test keliling, this assert equals
this keliling. Oke, untuk menjalankan ini kita perlu menggunakan command prompt. Pertama kita harus menuju ke file ini dulu, file tes persegi panjang.php. kebetulan saya sudah sama tedok RPL praktikum pertemuan. Nah, ini ada tes app persegi panjang. Dan di sini kita ketikkan php unit tes app persegi panjang.php. Kita enter. Ada yang salah ini, kurang framework. Sebentar, cek dulu. Oh, slicer sih. Nanti di sini. Oke, cek lagi. Nah, ini tandanya sukses. Ya, sudah dikompil 22 100%, tidak error. Kemudian waktunya adalah 104 milisecond, memori yang dibutuhkan adalah 4 MB. Nah, di sini sampai dengan proses yang dijalankan butuh waktu berapa, kemudian memorinya berapa akan ditampilkan di sini. Jadi seumpama kalau Anda mau menjalankan atau membuat sebuah algoritma, nanti juga bisa dites di sini waktu untuk menyelesaikannya itu berapa, memori yang dibutuhkan berapa, itu dapat kita gunakan ini juga. Ya, coba kita salahkan ya. Kita salahkan ini, kita jadi tambah 1. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini akan ada error failed asserting that 285 match expected 2851. Jadi hasilnya adalah 285. Tapi yang Anda harapkan adalah 2851, maka tidak sama. Ya, maka dari 2 tes assertion 2, maka failure-nya adalah 1. Nah, kalau ini juga disalahkan. Ini disalahkan. Kita coba untuk lagi. Nah, nanti jadi 2 kesalahannya. Ya, yang diharapkan tadi 68 jadi 681. Nah, kita coba cek lagi, kita benarkan ya. Kita benarkan lagi. Kita jalankan. Nah, di sini 2 tes oke, 2 assertion. Jadi 2 assertion yang kita tes itu berjalan dengan baik. Ya. Nah, akan sedikit saya review dari kode ini supaya tidak terjadi kesalahan. Bahwasanya ini itu adalah atribut seperti Java, ini adalah constructor, ini adalah parameter. Kemudian this panjang artinya adalah ini akan diberikan nilai ini. Kemudian this lebar itu adalah yang di sini akan diberikan dolar lebar yang dari sini. Ya, kemudian untuk get luas berbesar return berarti kan this panjang dari sini. Kemudian kali this lebar dari sini, dan get layering adalah 2 kali dan seterusnya. Dan untuk tes aplikasinya yang perlu Anda perhatikan adalah pertama, tentunya Anda harus mengimport dulu kelasnya, ya, kelas yang kita buat tadi. Kemudian import frameworknya, ya, kemudian kita extend ke framework yang ingin kita jalankan. Kita tadi mau extend ke test case, kemudian kita buat atribut yang mau kita cek nilainya. Jadi kita mau cek 2 tadi nilainya. Misalkan kalau Anda membuat kelas yang membutuhkan pengecekan nilai 10, ya nanti harus Anda buat 10 atribut. Ya, kemudian untuk memberikan nilai dari atribut ini, atribut-atribut Anda kasih nilai itu kita gunakan atau kita kasih di function yang namanya setup. Ya, jadi untuk atribut ini akan Anda berikan nilai-nilai dari
aplikasi yang Anda buat. Nah, baru di setiap atributnya ya Anda buat metode dengan awalan tes. Ya, kalau tidak Anda buat awalan tes, nanti tidak akan dilakukan testing. Nah, kemudian untuk pengecekan nilainya, ya metode yang kita gunakan dari test unit itu adalah assets equals. Ada banyak nanti, tapi kita gunakan asset equal dulu untuk pertemuan kali ini. Ya, jadi asset equal ada dua parameter. Yang pertama adalah expected value, jadi nilai yang kita harapkan. Kita harapkan nanti luarannya berapa nilainya. Kemudian baru nilai dari aplikasi. Nah, tadi sesuai setup itu adalah luas, disluas. Kemudian kita buat lagi tes keliling sama asset equals nilai yang diharapkan, kemudian nilai dari aplikasi. Kemudian untuk melakukan pengecekan atau menjalankan PHP unitnya, kita harus menggunakan command prompt yang harus disetting sebelumnya dari PHP unit supaya dikenali oleh command prompt. Kemudian pemindahan file tadi ya, file dari framework ya. Kemudian perintahnya adalah PHP unit spasi nama file testingnya ya. Ya, seperti ini. Oke, sampai di sini dulu. Silahkan Anda untuk mencoba. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda tanyakan, mau di kolom komentar atau di WA juga diperbolehkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat.